Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus menjadikan hidup kita selalu senang dengan kasih. Pada kesempatan ini, kita akan diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang disisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan ini kita diajarkan bahwa Yesus sungguh ajaib, dan keajaiban itu nyata. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58 mengisahkan bahwa Yesus yang ditolak di Nazaret, kalau kemudian Yesus menyingkir setelah mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis. Kiranya Yesus juga memiliki firasat akan kematiannya. Karena itu, ia mulai menyibukkan diri dengan para muridnya untuk meletakkan dasar kuat bagi gerejanya. Ketika banyak orang mengikutinya, Yesus hanya menyembuhkan dan tidak mengajarkan banyak hal lagi. Yesus lebih memusatkan perhatian kepada para muridnya. Ketika para muridnya mengusulkan agar orang banyak yang mengikutinya pergi mencari makanan ke desa-desa, Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yesus menugaskan dan menumbuhkan kepercayaan diri para murid untuk berinisiatif dan bertindak sebagai pemimpin yang siap melayani. Mereka pun memahami tugas itu, tetapi mereka merasa tidak mampu karena hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka lupa kalau Yesus ada bersama mereka. Yesus mengambil roti dan ikan itu, menengadah ke langit untuk mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada para murid, dan mereka pun membagi-bagikan kepada orang banyak. Pemberian Yesus menjadi pemberian para murid. Dengan demikian, kamu harus memberi mereka makan, telah terlaksana. Mereka menjadi perantara dan meniadakan diri secara total di balik aksi Yesus, sehingga semuanya menjadi kenyang. Inilah gambaran penggenapan kerajaan Mesias, di mana semua kebutuhan manusia terpenuhi. Para murid yang mengumpulkan potongan-potongan roti dalam 12 bakul mau mengajarkan bahwa bagi orang yang tidak hadir pada waktu itu masih cukup banyak makanan untuk dibagi dalam gereja.
Jumlah yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Hanya laki-laki yang disebut, karena mereka lah yang selalu diutamakan dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita mempersatukan diri sepenuhnya dalam gereja dan menimba kekuatan Yesus. Gereja memiliki roti pemberian Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita menutupi renungan ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabda-Mu, daya Roh-Mu. Kami mohon, berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ialah Yesus pemimpin kami, yang menjadi pengerantara kami ke hadapan-Mu. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua para pengikut Kristus.